Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, kami mengajak jamaah semua untuk senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita semua di sini, baik yang datang untuk menuntut ilmu atau yang datang untuk menyampaikan ilmu, semua itu tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu pantas untuk kita syukuri. Selanjutnya untuk malam ini insyaallah kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-198. Bab tentang istihbabul ittija'i ba'da rak'atayil fajri ala jambihil aymani wal hathu alaihi sawa'un kana tahajjada bil lail am la. Bab tentang anjuran untuk berbaring setelah menunaikan sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ala jambihil ayman, berbaring di atas lambung kanan. Artinya kita miring ke arah kanan. Dan anjuran tersebut berlaku entah itu orang pada malam itu sudah melakukan qiyamul lail, tahajud, atau memang tidak melakukannya. Dia bangun untuk sholat subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Jadi sama dianjurkan untuk melakukan ittija tersebut ala jambi al-ayman atau al-jambil ayman. Hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai al-fajri
ittaja'a ala shiqqihi al-aymani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajr, bila mana beliau telah selesai menunaikan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat qabliyah subuh, ittaja'a ala shiqqihil ayman, maka beliau akan berbaring di atas lambung kanannya alias miring ke arah kanan, seperti jenazah atau mayit yang dikubur itu dimiringkan, kemudian di atas lambung sebelah kanannya itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa pesan yang bisa diambil dari hadis ini? Ada 2 pesan yang disebutkan oleh al-muallif atau asy-syarih hafizahullah taala. Yang pertama adalah al-ittija' innama yatimmu idza kana 'alal ayman. Berbaring yang dimaksudkan itu adalah kalau dia di atas lambung kanan, berdasarkan hadis ini, ittaja'ala jambihil ayman. Jadi kalau dia ke kiri berarti tidak melakukannya sesuai dengan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ngotot melakukan itu, bahwa itu lebih utama, wah ini sudah jelas bid'ah gitu. Ya, jelas-jelas mau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia tahu bahwa menyelisih sunnah Rasul itu tidak boleh, tapi dia tetap seperti itu, ada unsur congkaknya, ini dikhawatirkan kena dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut, hendaknya khawatir orang yang menyelisihi perkara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh fitnah, dia akan disiksa dengan azab yang pedih. Baik. Faedah yang kedua adalah istihbabul ittija' ba'da raka'atil fajr. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berbaring setelah menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh. Yang perlu kita ingat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah beliau itu di samping masjid, temboknya satu. Keluar dari pintu rumah langsung masuk masjid. Bahkan terkadang beliau dalam hadis tentang i'tikaf, beliau mengeluarkan kepala beliau dari jendela masjid langsung masuk ke rumah beliau, disisirin sama istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau kita sekarang udah rumah jauh dari masjid, bangunnya sudah dekat qomat, ya. Ini kalau habis sholat, misalnya dia sholat qabliyah subuh di rumahnya, kemudian mau berbaring, ini bisa jadi terlambat sholat subuhnya. Ukurannya dia tidak berbaring aja, dia akan telat. Mau nambahin lagi pakai berbaring-berbaring, ya. Berangkat dari rumah kalau sudah tahu akan terlambat, sampai di masjid silakan kemudian tunaikan sholat qabliyah subuh. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak dapat. Rumahnya di Kekalik, mau sholat di Lawata, sana Kekalik sana rumahnya, mau sholat di sini, ya. Terus mau praktekkan yang seperti ini, padahal dia tahu akan terlambat, jelas itu menyelisihi. Karena menunaikan sholat wajib itu jauh lebih utama daripada menyibukkan diri dengan yang sunnah. Kalau seandainya dengan menyibukkan diri dengan yang sunnah itu akan menyebabkan luputnya sholat wajib. Nah, hadis berikutnya
Hadis dengan nomor 1112. Yang 1111 kita lompat, ini pernah dibahas dulu. Langsung ke 1112. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum rak'atail fajri, idza shalla ahadukum, bila mana salah seorang di antara kalian rak'atail fajri, telah menunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh, falyaqtaji' ala yaminihi, maka hendaknya dia berbaring menghadap ke kanan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad-sanad yang sahih. Sama makna hadis ini dengan hadis sebelumnya, yaitu anjuran untuk ittija atau berbaring di atas lambung sebelah kanan bila itu memang memungkinkan setelah menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Berikutnya kita masuk bab 199. Bab tentang sunnatu az-zuhri, tentang sholat sunnah rawatibnya sholat zuhur. Hadis yang pertama, ini ada beberapa hadis, sebenarnya sudah sempat dibahas sebelumnya, tapi tidak apa, kita sebut aja, baca-baca sedikit karena pendek-pendek hadisnya. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan dan meridhai mereka berdua. Qal, dia mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri. Saya telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat juga setelah salat zuhur. Hadis muttafaqun alaih. Ini yang paling ditekankan, 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya, yaitu setelah zuhur. Berikutnya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini cerita dari Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Bahkan pada hadis berikutnya lebih jelas lagi dalam penjelasan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang 4 rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur itu. Kata Ummul Mukminin, kana an-nabiyyu yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku, yakni di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qabla zuhur, sebelum menunaikan salat fardu zuhur. Arba'an, 4 rakaat. Thumma yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian beliau keluar dan salat untuk mengimami orang, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Kemudian setelah selesai salat zuhur, beliau masuk rumah dan salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasil maghriba thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang-orang, yaitu salat maghrib. Thumma yadkhulu, kemudian beliau masuk ke rumah, fayusalli raka'atain, kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat setelah maghrib. Wa yusalli bin nas al-isya, beliau juga salat mengimami orang, yaitu salat isya. Wa yadkhulu baiti, kemudian beliau masuk rumahku, fayusalli raka'atain, kemudian beliau lakukan salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah setelah isya. Pesan yang bisa diambil dari hadis ini, atau istimbat hukum yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah as-sunanur rawatibu qad takunu qabla al-fariidati aw ba'daha. Hadis ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa sunnah rawatib itu bisa jadi setelah sebelum menunaikan salat wajib, juga bisa setelah menunaikan salat wajib. Yang kedua, salatun nafilati fil baiti khairun. Menunaikan salat sunnah di rumah itu lebih baik min salatiha fil masjidi, daripada menunaikannya di masjid. Jadi diusahakan semaksimal mungkin salat sunnah yang kita lakukan itu di rumah. Kecuali tahiyatul masjid, ya harus di masjid. Gak mungkin tahiyatul masjid di rumah, ya. Bisa dikecualikan juga orang-orang yang melakukan sholat sunnah di masjid dengan tujuan taklim, mengajarkan masyarakat, ya. Mungkin masyarakatnya tidak terbiasa melakukan sholat sunnah itu, jadi dia melakukannya di masjid, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada mereka. Ya, setelah masyarakatnya mungkin tahu hal tersebut, bisa balik lagi ke yang utama, yaitu menunaikan sholat sunnah di rumah. Selanjutnya adalah istihbabul muhafadhati ala 4 rakaat qabla salati zuhri. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Faedah selanjutnya adalah istihbabul muhafadhati, anjuran untuk menjaga ala raka'ataini, 2 rakaat ba'da salatil maghribi, setelah menunaikan salat maghrib. Faedah terakhir, istihbabul muhafadhah, anjuran untuk menjaga ala raka'ataini, 2 rakaat ba'da salatil isya, setelah menunaikan salat isya. Baik, hadis berikutnya adalah hadis dengan nomor 1116. Wa an ummi Habibata radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan melalui jalur Ummu Habibah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridhonya kepada beliau. Qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha, barang siapa yang senantiasa menjaga. Ya, yang belajar bahasa Arab mungkin akan sering mendengar kalimat hafadha, hafidha, hafadha. Itu asal muasalnya sama, kalimat itu kata dasarnya sama, materi hurufnya sama, tapi maknanya beda-beda. Kalau hafidhu artinya menghafal, hafadhu artinya menjaga. Ya, hafidhu ala nadhafah, silakan jaga kebersihan, jangan bilang ihfadhun nadhafah. Ya, kalau itu artinya hafalin itu kebersihan. Ya, hafidhu ala nadhafah.
Haffadha itu artinya guru tahfidz mengajarkan muridnya menghafal. Haffadhahu, dia yang menuntun dia untuk menghafal, ya, mentalkinnya dan sebagainya. Nah, man hafadha, barang siapa yang menjaga ala arba'i raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum menunaikan salat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan menjaga juga 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'alan nar, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mengharamkan dia untuk disentuh neraka. Maka pesan yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, istihbabul muhafadzati ala sunanir rawatib, anjuran untuk senantiasa menjaga sunnah-sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan setelah sholat wajib, termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, al-muwadhabatu 'alan nawafil siyajun min nari jahannam, senantiasa menunaikan sholat sunnah, siyajun menjadi dinding atau pagar, min nari jahannam, dari neraka jahannam. Siyaj itu pagar yang dipakai untuk mengelilingi rumah, entah itu menggunakan kawat, batu bata, atau mungkin kalau zaman dulu pakai tanaman, ya, ditanami rapat-rapat, memang tanaman jenis tertentu yang bisa dijadikan pagar, itu namanya siyaj. Bisa juga kawat berduri supaya orang tidak loncat ke rumah tersebut, masuk ke halaman mereka, namanya siyaj. Jadi salat sunnah ini merupakan siyajun min nari jahannam, pagar yang akan menjaga seseorang terkena dari api neraka. Ya, ini jelas, sharih, jelas sekali maknanya, diambil dari harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya dia masuk neraka. Hadis berikutnya adalah hadis dengan nomor 1117. Wa ana Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhr. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallam menunaikan 4 rakaat setelah matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu maksudnya adalah matahari itu bergerak dari ujung timur, kemudian begitu sampai tengah-tengah di atas sana, dia terhenti sebentar, sulit kita deteksi, tapi dia ada sejenak terhenti kemudian bergeser ke arah barat. Begitu bergeser ke arah barat itu sudah namanya zawal. Matahari yang terbit dari arah timur ini setiap musim itu beda-beda posisinya. Kalau di musim panas dia muncul di sebelah timur tapi agak utara, sehingga bayangan itu kalau misalnya kita taruh benda di sini, dia terbitnya dari timur agak sana, bayangan akan muncul sebelah sini. Nanti begitu sampai tengah, bayangan itu akan tegak lurus dengan benda ini, tapi munculnya di sebelah sini. Itu berarti posisi matahari sangat tengah. Nah, begitu matahari bergeser ke barat, maka bayangannya akan bergeser ke arah timur. Bergeser. Kalau musim dingin, matahari terbit dari timur tapi agak ke selatan, maka bayangan akan muncul di sebelah utara. Bayangan benda akan muncul di sebelah utara benda tersebut, memanjang, memendek sampai kemudian tegak lurus, membentuk sudut siku di sini. Ya. Kemudian begitu dia bergerak ke barat mataharinya, dia akan bergeser bayangan ke arah
timur semakin memanjang, ya, sesuai dengan matahari yang bergerak ke barat semakin turun. Tapi di musim tertentu dia bergerak dari timur persis di atas kepala kita ini. Jadi kalau kita berdiri, kita cari bayangan kita di bawah, tidak ada, ketutup semua. Kalau kita tegak, di bawah ketutup semua. Atau ini kita taruh, kemudian kita lihat bayangan di bawah, tidak ada, karena ketutup semua. Itu berarti matahari sedang berada persis di atas kita. Bagaimana cara mengetahui zawal di situ? Cara mengetahuinya adalah kayak ini ada nyala. Ya. Sekarang ada apa namanya? Ada bayangan di sebelah barat gelas ini. Ini bayangan dari situ. Memunculkan ini. Kalau kita matikan yang itu, maka yang akan membentuk bayangan adalah lampu yang di sini. Dia akan betul-betul sejajar dengan ini, kemudian bayangan gelas pas di bawah. Nah, begitu dia bayangan itu muncul sedikit di sebelah timur sini, berarti dia sudah zawal. Begitu cara mendeteksi zawal. Nabi SAW begitu zawal, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu ini, beliau salat. Yusalli arba'an ba'da an tazul asy-syams qabla adh-dhuhur, sebelum beliau menunaikan salat zuhur. Wa qala innaha sa'atun. Beliau kemudian bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Saat itu, di saat beliau menunaikan salat tersebut, adalah saat-saat pintu langit dibuka, kata beliau. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun. Saya suka, saya senang bila mana ada di antara amal soleh saya yang dinaikkan ke langit. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah waktu iqa'i sunnati dhuhri al-qabliyati, waktu yang dijadikan sebagai saat untuk melakukan sunnah zuhur qabliyahnya adalah ba'da zawali syamsi, setelah yakin bahwa matahari itu tergelincir ke arah barat. Kalau sekarang biasanya dengan mendengar azan, itu pun kita juga harus pastikan bahwa masjid yang bersangkutan memang azan sesuai dengan waktu zawal. Tapi kalau antum misalnya tahu bahwa masjid tersebut selalu maju dari yang seharusnya, berarti nggak bisa dijadikan patokan. Ya, ambil saja benda, kemudian taruh tegak lurus, nggak boleh miring-miring. Ya, setelah itu lihat bayangannya, apakah sudah bergeser ke arah timur atau masih di barat, atau masih di barat, atau dia pas di bawahnya. Kalau sudah bergeser berarti sudah masuk waktu zawal. Berikutnya adalah ightinamu sa'atil ijabati. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memanfaatkan saat-saat di mana doa dikabulkan. Wal amalu soleh, saat-saat di mana amal soleh diangkat dan diterima. Manfaatkan. Kalau memang ada keterangan khusus bahwa jam sekian, waktu ini, di tempat ini doa mustajab, amal soleh diangkat, maka manfaatkan momen itu. Seperti itulah Nabi SAW melakukan. Beliau jelaskan kenapa beliau lakukan itu. Kata beliau, innaha, sesungguhnya saat itu adalah saatun tubtahu fiha abwabus sama wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Beliau kasih alasan seperti itu. Berikutnya adalah al-izdiyad minat ta'at amaratun an umqil imani wa rusukhihi. Senantiasa menambah ketaatan,
merupakan pertanda. Amaratun. Amaratun artinya alamah. Sama kayak dalam hadis tentang tentang tanda-tanda kiamat. Ketika Nabi ditanya, "Fa akhbirni 'anis sa'ah," beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan dia akan terjadi. Tapi Nabi katakan, "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Beliau jawab seperti itu kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Fa akhbirni an amaratiha." Jamak daripada amarah. Kalau gitu kasih tahu saya tentang tanda-tandanya, ai alamatiha. Baik, jadi al-izdiyad minat ta'at, senantiasa berusaha untuk menambah ketaatan. Amaratun, merupakan pertanda. An umqil iman, tentang betapa mendalamnya tertanam keimanan seseorang. Wa rusukhihi, dan betapa kuatnya keimanan tersebut. Baik, selanjutnya adalah hadis dengan nomor 1118. Afwan, sebelum saya lanjut. Ya, tadi ketika dikatakan bahwa senantiasa menambah amal soleh itu pertanda tentang kuatnya keimanan seorang, berarti kalau semakin berkurang amal soleh seseorang, berarti sebaliknya, pertanda bahwa keimanan orang yang tadi mungkin sudah kuat sudah mulai goyah, sudah mulai longgar, sudah mulai naik ke permukaan, tidak lagi tertanam kuat di dasar lubuk hati ini. Bahkan bisa jadi nanti hilang sama sekali iman tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diceritakan atau diriwayatkan melalui Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an, beliau kalau belum sempat menunaikan sholat 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, shallahunna ba'daha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengqadanya setelah selesai sholat zuhur. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan pada hadis-hadis sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat tersebut. Sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia Ummul Mukminin yang menceritakan seperti itu. La yada'u, beliau tidak pernah tinggalkan arba'an qabla dhuhr. Sehingga ketika dalam satu kesempatan karena satu uzur, ada sesuatu yang menyebabkan beliau tidak bisa menunaikannya, bukan karena sengaja meninggalkan, tapi ada satu sebab beliau tidak bisa menunaikannya, maka beliau akan mengqadanya setelah itu. Ya. Baik. Yang menjadi pertanyaan tentunya kalau orang tidak biasa melakukannya alias melalaikannya, ya, tiba-tiba pengen mengqadanya, padahal sebelumnya dia memang tidak mau lakukan. Tentu ini tidak bisa. Dia ada kesempatan untuk menunaikannya sebelum zuhur, tapi dia lalai. Setelah itu, setelah zuhur pengen mengqadha. Ini bisa jadi melakukan sesuatu yang baru. Ya. Nah, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah salatul zuhri al-qabliyah, salat qabliyah zuhur idza lam yastati'il muslim an yu'addiyaha fi waqtiha li udhrin, bila mana seorang muslim tidak bisa menunaikannya atau tidak sempat menunaikannya pada waktunya disebabkan karena ada uzur, addaha ba'da sholati zuhri, maka dia bisa menunaikannya setelah sholat zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, bab 200, sunnatul asri, bab tentang salat sunnah asar.
atau terkait dengan salat asar. Hadis yang pertama adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ridhonya kepada sahabat yang mulia ini. Dia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin. Yang 4 rakaat tersebut dipisahkan dengan salam atas para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin, dan yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang beriman dan orang Islam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Pesan yang bisa diambil dari hadis ini, istihbabu salati 4 raka'atin qabla al-'asri yafsilu bainahunna bitasyahhud duna taslim. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar yang dipisah dengan tasyahud tanpa salam. Ini gambaran kayak bagaimana? 2 rakaat tasyahud, habis itu naik tidak pakai salam, ya kan? Ini pendapat yang diambil oleh beliau ini, Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Di sana ada pendapat lain. Ulama lain mengatakan yang 4 rakaat sebelum asar itu, demikian juga yang sebenarnya 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat selesai salam. Setelah itu takbiratul ihram lagi 2 rakaat, kemudian tasyahud dan salam. Ini pendapat ya, bisa antum lihat di lihat di YouTube, itu pendapatnya Syekh Utsaimin, juga Syekh bin Baz ya. Dan ulama yang lain tentunya ya, berpegang kepada riwayat bahwa salat sunnah tersebut masna ya. Salat sunnah entah itu malam ataupun siang 2 rakaat 2 rakaat. Memang ada perselisihan para ulama tentang tambahan an-nahar untuk salat sunnah siangnya. Sebagian menguatkan tambahan tersebut, sebagian tidak menguatkannya. Akan tapi seperti Syekh bin Baz misalnya termasuk di antara yang menguatkan tambahan tersebut, sehingga berpegang pada hadis itu bahwa salat sunnah yang dilakukan entah itu malam hari atau siang hari, maka dilakukan dengan cara 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk juga yang ini. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau malah kasih pilihan, mau lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat langsung tapi nggak pakai tasyahud. Bukan kayak begini, bukan kayak yang disebutkan di sini. Langsung 4 rakaat. 1 rakaat pertama naik selesai. Rakaat kedua selesai langsung naik. Rakaat ketiga selesai langsung naik. Rakaat keempat baru salam. Ya. Itu gambaran tentang 4 rakaat itu. Jadi ada yang berpendapat 2 rakaat 2 rakaat salam di masing-masing 2 rakaat tersebut, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang berpendapat 4 rakaat langsung dengan 1 kali salam. Ada yang berpendapat seperti ini, ya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu 4 rakaat tapi di 2 rakaat pertama itu tasyahud nggak pakai salam. Berarti persis seperti sholat zuhur atau sholat asar. Ya. Kalau antum tanya anak pribadi, ya anak ikut Asy-Syaikhain, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan masih yang lain juga banyak yang berpendapat seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kenapa ada perbedaan, ada tasyahud di tengah, kemudian ada tasyahud di akhir, ya. Itu perbedaan tentang penafsiran yafsilu bainahunna bitaslim alal malaikah al muqarrabin dan wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Taslim itu maksudnya apa? Apakah taslim di akhir ataukah taslim di apakah taslim itu maksudnya taslim 2 rakaat, yafsilu bainahunna bitaslim
menjadikan pemisah di antara yang 4 itu dengan taslim. Apakah itu maksudnya salam di 2 rakaat atau yang dimaksud di situ adalah salam mengucapkan salam kepada pada malaikat saat tasyahud. Kan pada saat tasyahud itu sudah salawat kan? Ya. Nah, di situ ada terjadi perbedaan. Wallahu taala alam. Intinya mana yang kita ikuti seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Saya juga sudah kasih tahu. Untuk saya pribadi masih mengikuti Asy-Syaikhain, yaitu Syekh bin Baz kemudian Syekh Utsaimin. Wallahu taala alam. Kemudian hadis berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini menunjukkan istihbabu salati arba'i rakaat qabla al-'asr. Anjuran untuk salat 4 rakaat sebelum asar. Al-muhafadzatu ala sunan rawatib sababun fi rahmatillahi li ibadihi. Hadis ini juga jelas menunjukkan bahwasanya senantiasa menunaikan salat sunnah rawatib menjadi penyebab orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab orang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis 1121 kita lompat. Ini hadisnya syad, ya. Hadis syad itu termasuk kategori hadis yang lemah. Walaupun rawinya thiqah. Rawi thiqah itu artinya rawi yang kuat. Rawinya kuat hadis syad itu. Tapi kenapa dikategorikan riwayatnya lemah? Karena dia menyelisihi rawi yang lain yang lebih kuat. Atau dia menyelisihi rawi-rawi yang banyak dan sama kuatnya dengan dia. Itu ada 2 gambaran syad. Gambaran pertama, 1 orang rawi menyelisihi 1 orang rawi, 1 lawang 1, tapi yang 1 lebih kuat. Gambaran yang kedua, ada misalnya 5 atau 10 orang rawi. 1 di antara 10 ini menyelisih yang lain. Ini sama kekuatannya, sejajar kekuatannya, tapi 1 di antara mereka menyelisih yang lain. Ini juga disebut syad, ya. Makanya di antara kaidah yang disebutkan terkait dengan riwayat yang syad itu adalah rawi yang thiqah mukhalif liman huwa aula minhu. Ya, dia menyelisih orang yang lebih layak untuk diterima. Dan yang lebih layak itu adalah bisa jadi karena lebih kuat walaupun 1 orang, bisa jadi karena banyak jumlahnya walaupun dengan kekuatan yang sama. Nah, kita akan pindah ke bab berikutnya, yaitu bab sunnatul maghrib ba'daha wa qablaha. Tapi kita azan dulu, tafadhol.